Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai smart relay. Ini merupakan video yang ketiga. Video yang pertama kita telah membahas mengenai pengertian smart relay, kemudian bagaimana pengawatannya. Kemudian video yang kedua kita juga sudah membahas mengenai metode pemrogramannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penggunaan fungsi timer pada smart relay. Oke, sebelumnya kita review dulu pengawatan pada pertemuan sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi ini merupakan rangkaian untuk starting motor induksi, yaitu secara direct online atau secara langsung. Gambar ini jika kita sederhanakan itu diperlihatkan pada gambar yang kedua. Jadi ini merupakan sumbernya ya, sumber 3 fasa. Kemudian ini MCB 3 fasa untuk motor induksinya. Ini merupakan kontaktor dan ini merupakan thermal overload atau TOR untuk proteksi motor listriknya. Kemudian ini smart relay-nya. Nah, sesuai dengan bahasan kita pada video sebelumnya, inputnya di sini ada 3. I1 ini kita gunakan untuk push button start, kemudian I2 push button stop, kemudian input I3 ini untuk kondisi overload. Kemudian output Q3 ini kita gunakan untuk coil dari kontaktor, kemudian Q1 lampu indikator untuk pengoperasian motor, dan Q2 lampu indikator kondisi overload. Nah, untuk detail bagaimana cara pengawatannya, kemudian bagaimana proses pembuatan ladder untuk direct online ini silakan Anda simak kembali video kita sebelumnya. Jadi pertemuan kita kali ini merupakan lanjutan pertemuan kita sebelumnya, hanya saja di sini sistem atau rangkaiannya akan kita lengkapi dengan timer atau pewaktu. Oke, sebelum kita membahas mengenai timer, di sini kita singgung sedikit mengenai starting direct online yang telah kita bahas pada video yang kedua. Ini laddernya sudah kita upload pada smart relay-nya. Ini merupakan tombol start. Anda perhatikan ini lampu indikator untuk kondisi operasi motor. Motornya berputar, kemudian ini tombol untuk stop. Nah, untuk menggunakan fungsi timer pada smart relay itu ada pada bagian ini. Jadi ini bagian untuk koilnya, kemudian ini kontaknya. Jadi timer ini juga punya kontak. Nah, kapan kontak timernya aktif itu tergantung dari kondisi timer atau kondisi pengaturan timernya. Jadi kita ambil bagian ini. Nah, untuk melihat fungsi timernya bisa kita double klik. Jadi di sini ada berbagai macam kegunaan dari timer. Nah, bagaimana hubungan antara sinyal yang diterima oleh timer dan kondisi kontaknya itu diperlihatkan pada gambar ini. Sebagai contoh misalnya untuk function A, di sini terlihat bahwa ketika timernya ini mendapatkan sinyal, maka setelah waktu T kontak timernya ini akan aktif. Nah, waktu T-nya ini bisa kita atur pada bagian ini. Dan di sini format untuk pengaturan waktunya bisa kita pilih. Kalau yang ini berarti dalam satuan menit dan detik, jadi ini bagian menit dan ini bagian detik. Kemudian bagian lain untuk yang ini berarti ini untuk sampai 1/10 detik ya. Sebagai contoh misalnya kalau misalnya di sini kita inputkan 5,5 berarti kontak dari timernya ini akan aktif setelah 5,5 detik setelah coil dari timernya mendapatkan sinyal.
Nah, selanjutnya untuk fungsi A ini, jika kita perhatikan, kapan kontak dari timernya ini akan tidak aktif atau menjadi off. Di sini terlihat bahwa kontak dari timernya ini akan terbuka atau berubah kondisi menjadi off ketika pulsa pada koil timernya ini telah hilang. Jadi waktu aktif atau waktu tertutup dari kontak timernya itu ini ada pada bagian ini. Kemudian untuk function yang berikutnya, kondisinya diperlihatkan pada gambar ini. Nah, di sini ada dua bagian ya, ada TTX, ada RTX. TTX ini maksudnya sinyal atau pulsa yang diterima oleh timer agar kontaknya bisa aktif. Kemudian kalau RTX ini untuk kondisi resetnya. Jika kita perhatikan pada bagian timer tadi ini ada T, ada R. Nah, R ini maksudnya untuk kondisi resetnya. Nah, untuk fungsi yang kedua ini jika kita perhatikan setelah T waktu berdasarkan setelan yang kita berikan dari saat koil kontaktornya ini mendapatkan pulsa, maka kontak dari timernya akan aktif atau tertutup. Kemudian kapan kontak timernya ini akan terbuka atau menjadi tidak aktif ketika timernya ini kita lakukan reset. Selanjutnya fungsi yang ketiga, ini kondisinya diberikan pada gambar ini. Dan di sini terlihat bahwa kontak dari timernya ini akan aktif tepat ketika koil dari timernya mendapatkan pulsa. Dan setelah waktu T, maka kontak timernya ini akan menjadi tidak aktif atau akan menjadi terbuka. Fungsi yang keempat ini berkaitan dengan pulsa yang relatif sangat singkat ya. Jadi ketika koil dari timernya mendapatkan sinyal yang waktunya sangat singkat, maka kontak dari timernya ini akan aktif dalam waktu T. Fungsi yang kelima, di sini terlihat bahwa pada fungsi yang kelima ini kontak dari timernya ini akan tertutup atau akan aktif selama T detik atau T waktu setelah pulsa dari koilnya ini hilang. Nah, untuk fungsi yang keenam ini, Anda perhatikan ini T-nya sama. Nah, ini ada kondisi aktif, tidak aktif, artinya ini kontaknya tertutup, terbuka, dan seterusnya. Dan kondisi ini berlangsung selama koil dari timernya mendapatkan pulsa. Nah, waktu T-nya ini tentunya setelannya sama. Jadi sebagai contoh misalnya kalau di sini 5 detik, tentunya kondisi tidak aktifnya juga 5 detik. Sedangkan untuk function L, nah function L ini waktu on dan waktu off-nya atau waktu aktif dan waktu tidak aktifnya ini bisa kita berikan dalam waktu yang berbeda. Jadi di sini ada dua setelan waktu. Oke, jadi di sini ada beberapa macam timer yang bisa kita gunakan. Nah, mana yang kita pilih tentunya tergantung dari sistem yang akan kita kendalikan. Oke, supaya lebih jelas, di sini kita akan membahas beberapa contoh kasus. Yang pertama, motor langsung berputar saat push button start ditekan, kemudian setelah 5 detik motor akan berhenti beroperasi.
Nah, dalam membuat ladder dari suatu kasus sebenarnya ada berbagai macam cara. Bisa saja laddernya panjang, rumit, bisa juga laddernya sederhana. Tentunya yang baik jika ladder yang kita buat itu relatif sederhana. Oke, sebelum kita menyelesaikan kasus tadi, di sini kita review sedikit mengenai ladder yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi ini merupakan input I1 yang berkaitan dengan push button start. Ini input I2 untuk push button stop. Kemudian ini untuk kondisi overload. Kemudian ini output Q3 yang berkaitan dengan coil dari kontaktor. Kemudian Q1 ini untuk lampu indikator operasi motor. Kemudian Q2 lampu indikator telah terjadi kondisi overload. Oke, yang pertama ini bisa kita pindahkan ke posisi bawah ya, tinggal kita drag. Kita pindahkan dulu. Kemudian coba untuk Q3-nya ini kita ganti dengan, kita hapus, kita ganti dengan timer. Dalam hal ini TT1. Kemudian sesuai dengan kasusnya tadi, berarti timernya ini harus kita pilih, sebaiknya kita pilih yang ini. Jadi setelah push buttonnya ditekan, push button start ditekan, motor langsung berputar, langsung beroperasi, dan setelah 5 detik motornya ini akan berhenti beroperasi. Berarti di sini waktunya bisa kita berikan sebesar 5 detik. Ingat, ini satuan waktu yang kita pakai di sini adalah menit, detik, atau kalau kita menggunakan yang ini berarti di sini kita pilih 5,0, artinya 5 detik. Jadi kontak dari timernya ini hanya aktif dalam waktu 5 detik. Nah, selanjutnya kontak dari timer ini tentunya harus kita gunakan untuk menggerakkan Q3 atau output yang berkaitan dengan kontaktor. Oke, kita ambil kontak untuk timernya. Jadi ini kontak untuk timer TT1. Kita letakkan di sini. Kemudian kita hubungkan dengan output Q3. Kita ambil Q3. Oke, coba kita simulasikan. Kemudian ingat, I1 ini inputnya merupakan push button, dan push button itu kontaknya hanya tertutup pada saat kita tekan. Nah, ketika tangan kita lepaskan, maka kontaknya ini akan kembali terbuka. Artinya untuk mengkliknya di sini ini harus kita lakukan 2 kali. Pertama untuk menutup kontaknya, kemudian ketika tangan kita terlepas. Di sini terlihat Q3-nya. Oh ya, ini mungkin waktunya terlalu singkat ya, kita perpanjang waktunya. Kita masuk ke mode edit. Ini waktunya kita tambah 20 detik. Oke, kita tekan tombol push button I1. Sini terlihat bahwa Q3-nya ini aktif, artinya motornya ini akan beroperasi dan lampu indikator motor beroperasi di sini menyala. Dan tentunya ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 detik. Jadi setelah 20 detik, maka Q3 dan Q1 ini akan menjadi tidak aktif. Oke, kita ulangi. Oke, jadi sepertinya laddernya ini sudah memenuhi syarat.
Tetapi tentunya motornya ini harus bisa kita stop, harus bisa kita hentikan sebelum 20 detik tadi tercapai. Jadi ada kemungkinan terjadi trouble, jadi motor induksinya itu harus juga bisa kita hentikan sebelum waktunya tercapai, yaitu dengan cara menekan tombol stop. Coba kita simulasikan. Kita tekan tombol stop, dalam hal ini 2, apakah motornya bisa berhenti? Nah, di sini terlihat ternyata motor listriknya ini tidak bisa kita stop, jadi dia harus menunggu selama 20 detik. Oke, jadi dari simulasi ini terlihat bahwa ternyata motor induksinya ini tidak bisa kita hentikan sebelum setelah waktu yang kita berikan tercapai. Dan jika ladder ini yang kita gunakan untuk mengoperasikan motor, itu tentunya relatif berbahaya karena ada kemungkinan motor listriknya atau motor induksinya mengalami trouble, mengalami permasalahan sebelum waktunya tercapai, sehingga harus kita hentikan. Oke, jadi dalam merancang atau membuat suatu program atau merancang suatu sistem, kita tidak hanya memperhatikan kondisi kerjanya, tetapi kita juga harus mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin terjadi pada sistem kita. Oke, jadi karena ladder ini ternyata tidak bisa menghentikan motor listrik, tentunya harus kita lakukan perubahan. Kemudian jika kita ingat kembali pertemuan kita pada video sebelumnya, koil kontaktor pada bagian ini merupakan bagian pengunci. Dan untuk ladder ini, koil kontaktor ini sebenarnya tidak ada fungsinya. Coba ini kita hapus, kemudian kita simulasikan. Nah, ternyata hasilnya di sini sama saja dengan kondisi ketika di sini ada kontak pengunci. Jadi untuk ladder ini, pengunci yang kita buat pada bagian ini sebenarnya tidak ada fungsinya. Hal ini karena kontak dari T1 atau kontak dari timernya ini akan selalu tertutup atau akan aktif. Dalam hal ini aktif selama 20 detik walaupun pulsa pada timernya ini telah hilang. Ini sesuai dengan fungsi timer yang kita pilih tadi. Jika kita lihat kembali fungsi timernya, oke, di sini terlihat bahwa walaupun pulsa timernya ini telah hilang, tetapi kontaknya ini masih selalu tertutup atau masih selalu aktif. Oke, kita kembali ke kasus kita. Tadi kendalanya adalah motor listriknya ini tidak bisa kita hentikan sebelum setelan waktu dari timernya tercapai. Nah, untuk melakukan perubahan laddernya, ini tentunya ada berbagai macam cara seperti yang telah kita singgung tadi. Bisa saja laddernya panjang dan rumit, bisa juga laddernya sederhana. Dan hal tersebut tidak ada acuan, tergantung seberapa sering kita berlatih menyelesaikan suatu kasus yang berhubungan dengan ladder. Dan untuk kasus-kasus tertentu seperti halnya kasus ini, di sini kita akan menggunakan relay bantu yang disediakan oleh smart relay-nya. Jadi kita akan menggunakan fasilitas relay bantu yang ada pada smart relay-nya, yaitu yang ada pada bagian ini. Di sini terlihat bahwa jumlah relay bantunya ini relatif sangat banyak. Tentunya jumlah yang kita gunakan tergantung dari seberapa rumit atau seberapa kompleks sistem yang akan kita buat. Ingat, relay bantu ini berada dalam smart relay, artinya kita tidak perlu lagi menambahkan relay atau kontak pada bagian inputnya. Jadi kita cukup menggunakan fasilitas relay bantu yang telah disediakan oleh smart relay. Nah, bagian ini merupakan bagian kontaknya.
bagian coilnya sendiri itu ada pada bagian ini. Kemudian jika kita perhatikan ladder pada bagian ini, di sini terlihat bahwa coil kontaktor dalam hal ini Q3 ini langsung terhubung dengan kontak dari timernya. Nah, karena karakteristik timer yang kita pakai adalah bagian ini atau function B, di sini terlihat bahwa coil Q3 atau coil kontaktor atau dalam hal ini output Q3 ini akan selalu aktif sebelum waktu setelahnya tercapai. Artinya kita tidak akan bisa menghentikan putaran motor listrik sebelum waktu setelahnya tercapai. Nah, agar motor listriknya ini bisa kita hentikan sebelum waktu setelahnya tercapai, tentunya Q3 ini tidak boleh langsung kita hubungkan ke kontak dari timer. Oke, jadi ini kita putuskan terlebih dahulu koneksinya. Ini kita pindahkan ke bawah. Kemudian seperti yang telah kita singgung tadi, di bagian ini kita akan menggunakan relay bantu. Kita ambil relay bantu M1, coilnya kita bawa ke sini. Kemudian tentunya di sini harus kita tambahkan pengunci. Nah, penguncinya di sini tentunya harus berkaitan dengan kontak dari M1. Oke, kita ambil kontak M1, kita letakkan di sini sebagai pengunci untuk tombol startnya. Selain berfungsi sebagai pengunci, M1 ini juga kita gunakan untuk memberikan pulsa pada timer T1. Ini kita kembalikan ya. Nah, seperti yang telah kita singgung tadi, bahwa kontak dari timer T1 ini tidak boleh kita hubungkan secara langsung dengan output Q3 atau dalam hal ini output untuk coil kontaktornya. Jadi di sini sebaiknya kita tambahkan kontak yang berkaitan dengan relay bantu M1. Oke, jadi ini bisa kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Artinya ketika kita tekan tombol stop, maka coil relay bantu M1 ini tidak akan mendapatkan pulsa, sehingga M1 ini kontaknya akan terbuka. Oke, coba kita simulasikan. Kemudian kita aktifkan tombol startnya, bisa dari bagian ini atau bisa juga dari discrete inputnya. Coba kita lakukan dari bagian ini. Motor induksinya menyala ya, coba kita stop. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa motornya ini bisa kita hentikan sebelum setelan waktunya tercapai, dan ini sudah sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke, coba kita start ulang motor induksinya. Motor induksinya berputar dan lampu indikatornya menyala, dan tentunya ini akan berlangsung selama 20 detik. Kemudian coba kita start ulang. Nah, di sini terlihat ternyata setelah motor induksinya berhenti, ini tidak bisa kita start ulang. Coba kita tekan tombol stop, kemudian kita tekan lagi tombol start. Jadi sepertinya untuk ladder ini, motor induksinya setelah berhenti hanya bisa kita nyalakan kembali, hanya bisa kita operasikan kembali setelah kita menekan tombol stop. Artinya ladder yang kita buat ini masih belum sempurna. Oke, di sini kita akan melihat apa penyebab motor listriknya ini hanya bisa dioperasikan kembali setelah kita menekan tombol stop. Tapi sebelumnya kita ubah dulu waktu dari timernya agar kita tidak terlalu lama menunggu. Jadi kita ubah menjadi 5 detik.
kita start motornya, kemudian kita tunggu sampai motor listriknya berhenti. Coba kita start ulang. Oke, jadi ketika kita start ulang ternyata motor listriknya ini tidak bisa berputar. Hal ini karena jika kita perhatikan bagian ini, di bagian ini terlihat bahwa timer TT1 ini selalu mendapatkan sinyal melalui kontak bantu M1. Kalau Anda perhatikan ini warnanya merah ya, berarti sinyalnya ini akan sampai ke timer TT1. Nah, ingat M1 ini sendiri merupakan kontak pengunci dan ini hanya bisa dibuka ketika kita menekan tombol stop. Jadi ketika operasi motornya telah selesai, telah mencapai waktu yang kita tetapkan, karena kita tidak menekan tombol stop, maka kontak pengunci ini akan selalu tertutup, sehingga koil TT1-nya ini akan selalu mendapatkan sinyal melalui kontak bantu M1. Nah, karena timer TT1 ini yang kita pilih tadi adalah function B, di mana hanya bisa digunakan satu kali atau hanya bisa aktif satu kali, maka ketika kita menekan tombol start untuk yang berikutnya, maka kontak dari timernya ini tidak akan bisa bekerja kembali. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka ketika operasi motornya telah mencapai waktu yang kita setel, sinyal yang berasal dari M1 ke timer TT1 ini harus juga kita hentikan. Nah, salah satu caranya kita bisa menambahkan relay bantu M2. Oke, kita tambahkan relay bantu M2. Kemudian relay bantu M2 ini digerakkan oleh kontak dari timer T1. Ini kita copy. Nah, kontak timer yang menggerakkan M2 di sini harus kita pilih normally close. Klik kanan, kemudian kita pilih normally close. Artinya, ketika proses pengoperasian motornya telah mencapai waktu yang ditetapkan, maka kontak ini akan tertutup sehingga M2 ini akan mendapatkan sinyal. Nah, selanjutnya kontak yang berkaitan dengan relay bantu M2 ini kita gunakan untuk memutuskan sinyal ke timer TT1. Nah, sebaiknya sinyalnya itu kita putuskan melalui bagian ini. Jadi ketika di sini terputus, tentunya koil M1 ini tidak akan mendapatkan sinyal, sehingga bagian ini akan terbuka. Oke, di sini kita tambahkan kontak yang berkaitan dengan relay bantu M2. Nah, di sini kontaknya yang kita pilih juga dari jenis normally close. Jadi ketika M2 ini mendapatkan sinyal melalui T1, maka ini akan terbuka, sehingga sinyal ke TT1 ini juga akan terhenti. Oke, coba kita simulasikan. Kemudian kita start ulang motornya. Nah, Anda lihat di sini motornya sudah bisa kita operasikan, jadi kita tidak perlu menekan tombol stop. Kemudian coba kita tes untuk tombol stopnya. Nah, ternyata motornya juga bisa kita hentikan sebelum waktu pengoperasiannya tercapai. Oke, selanjutnya akan kita tes untuk kondisi overloadnya. Overloadnya ini merupakan input I3 ya, sesuai dengan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Kita nyalakan dulu, kita operasikan dulu motornya, kemudian kita aktifkan I3. Nah, ini juga sudah sesuai dengan harapan kita, motor listriknya ini akan berhenti beroperasi dan lampu indikator kondisi overload ini akan menyala.
Oke, selanjutnya ladder ini akan kita upload ke Smart Relay. Oke, jadi ini merupakan rangkaian yang sudah kita buat seperti pada pembahasan video sebelumnya. Ini merupakan push button start, push button stop, kemudian ini lampu indikator operasi motor, dan ini lampu indikator untuk kondisi overload. Ini merupakan MCB 3 fasa, ini kontaktor, dan ini thermal overload. Nah, di sini sumber untuk suplainya sudah kita berikan. Nah, sebelum kita mengetes rangkaian dayanya, sebaiknya kita tes dulu rangkaian kendalinya. Jadi MCB 3 fasanya ini kita off-kan terlebih dahulu, yang kita nyalakan hanya MCB untuk Smart Relay-nya. Jadi ingat, untuk mengupload program pada Smart Relay-nya ini harus sudah menyala. Oke, jadi ini Smart Relay-nya sudah menyala, kemudian kabel datanya ini sudah kita koneksikan ke komputer. Oke, kita upload software tadi atau ladder tadi. Oke, kalau Anda ingat kembali pembahasan kita pada video sebelumnya, jika bagian ini kita centang, maka Smart Relay-nya langsung berada dalam mode round setelah programnya terupload. Ingat, untuk merun Smart Relay-nya bisa juga kita lakukan melalui tombol yang ada pada Smart Relay-nya. Oke, ini kita langsung centang saja. Kemudian bagian ini jika kita pilih, berarti Smart Relay-nya bisa juga kita kendalikan melalui komputer. Oke, kita upload. Coba kita operasikan dari tombolnya. Ini kontaktornya aktif, lampu indikator nyala. Setelah 5 detik, operasi motor akan berhenti dan lampu indikatornya akan padam. Dan ini untuk mengoperasikan kembali motor listriknya, kita tidak perlu menekan tombol stop. Oke, coba kita tes tombol stopnya, apakah operasi motornya ini bisa dihentikan sebelum waktunya tercapai. Kita tes, kita nyalakan, kemudian kita hentikan. Oke, ini ternyata sudah sesuai dengan harapan kita. Oke, selanjutnya kita tes dengan rangkaian dayanya. Berarti MCB 3 fasanya ini kita nyalakan. Anda perhatikan motor induksinya dan lampu indikator. Oke, jadi setelah kurang lebih 5 detik, motor induksi ini akan berhenti berputar. Kita tes kembali untuk tombol stopnya, apakah motor induksinya bisa dihentikan sebelum waktunya tercapai. Nah, untuk menambah waktu operasi motornya, tentunya kita bisa mengubah besaran waktu pada timer TT1 yang kita gunakan tadi. Oke, kita lanjutkan dengan kasus kedua. Motor langsung berputar saat push button start ditekan, kemudian motor berputar selama 5 detik, kemudian berhenti selama 3 detik secara berulang sampai tombol stop ditekan. Oke, jadi di sini motornya akan berputar, kemudian berhenti sampai tombol stopnya kita tekan. Nah, untuk kasus yang kedua ini bisa kita peroleh dengan mengubah ladder dari kasus pertama. Bahkan sebenarnya untuk kasus kedua ini laddernya lebih sederhana, hanya saja jenis timernya di sini yang harus kita ubah. Oke, kita pilih dulu jenis timernya. Karena tadi berputar selama 5 detik, kemudian berhenti selama 3 detik, tentunya kita tidak bisa memilih function D ya, karena untuk function D ini sama, yang sesuai adalah function L.
Jadi anggaplah ini untuk kondisi berputar, ini kondisi berhenti. Tinggal kita masukkan di sini 5 detik, ini sudah sesuai, kemudian berputar 5 detik, berhenti 3 detik. Kemudian tadi prosesnya itu akan berhenti setelah kita menekan tombol stop. Dan ini beda dengan kasus yang pertama. Kalau kasus pertama tadi setelah berhenti maka prosesnya akan berhenti juga. Tetapi untuk kasus yang kedua ini proses pengoperasian motornya itu berhenti setelah kita menekan tombol stop. Artinya bagian ini bisa kita hilangkan. Oke, coba kita simulasikan. Berhenti, berputar kembali, berhenti, berputar kembali, sampai kita menekan tombol stop. Oke, coba kita tekan tombol stopnya. Ini motornya sudah berhenti beroperasi. Kita ulangi kembali. Ini berputar, kemudian berhenti, berputar, berhenti, dan seterusnya. Nah, hanya saja di sini lampu indikator untuk operasi motor di sini juga ikut berhenti ketika motornya berhenti. Padahal sebelum kita menekan tombol stop, motornya itu masih berada dalam mode operasi. Ingat, mode operasinya di sini maksudnya kondisi berputar dan berhenti. Nah, sekarang bagaimana jika kita ubah bahwa lampu indikatornya ini akan selalu menyala sebelum tombol stopnya kita hentikan atau sebelum tombol stopnya kita tekan. Nah, hal ini bisa kita peroleh atau bisa kita lakukan dengan mengambil sinyal untuk lampu indikator operasi motor ini berasal dari kontak bantu M1. Jadi ini sebaiknya kita ganti, karena kalau ngambilnya dari Q3 dalam hal ini coil kontaktornya tadi kan ini berputar berhenti, otomatis lampunya juga nyala mati, dan seterusnya. Nah, di sini kita kehendaki selama tombol stopnya belum kita tekan, lampu indikator ini selalu menyala, artinya motornya masih berada dalam mode operasi. Oke, jadi untuk hal tersebut Q1 dalam hal ini output untuk lampu indikatornya ini kita mengambil dari kontak bantu dari relay bantu M1. Oke, coba kita simulasikan. Anda perhatikan, ini motornya berhenti tapi masih dalam mode operasi ya. Jadi lampu indikatornya ini akan selalu menyala selama tombol stopnya belum kita tekan, dan motornya ini akan berputar selama 5 detik kemudian berhenti selama kurang lebih 3 detik sesuai dengan setelan waktu yang kita berikan tadi. Oke, coba kita stop, lampu indikator padam, dan motornya ini tentunya tidak akan bisa lagi berputar. Oke, selanjutnya kita upload. Oke, ini laddernya sudah kita upload. Sebaiknya kita periksa dulu rangkaian kendalinya. Jadi MCB untuk rangkaian dayanya kita off-kan terlebih dahulu. Kita tekan tombol start. Oke, kontaktor aktif, kemudian lampu indikator nyala. Kemudian kontaktor tidak aktif, lampu indikator tetap nyala. Kemudian aktif kembali, dan seterusnya. Oke, coba kita tekan tombol stop. Oke, prosesnya berhenti. Berikutnya kita masukkan MCB 3 pasanya.
Anda perhatikan putaran motor dan lampu indikatornya. Oke, motornya berputar. Kemudian berhenti, lampu indikator tetap nyala. Berputar kembali dan seterusnya sampai kita menekan tombol stop. Oke, coba kita hentikan prosesnya. Oke, lampu indikator mati dan motornya akan berhenti berputar. Oke, selanjutnya akan kita periksa untuk kondisi overloadnya. Hal ini sama seperti pembahasan kita pada video sebelumnya ya. Kita start terlebih dahulu. Kemudian tombol tesnya kita tekan. Anda perhatikan motor akan berhenti berputar, artinya operasi motornya ini akan berhenti prosesnya dan lampu indikator overload ini akan menyala. Artinya motornya ini atau beban yang diputar oleh motornya ini melebihi kemampuan dari motor listriknya. Tentunya harus kita lakukan perbaikan pada beban atau pada motor listriknya. Oke, coba kita reset. Nah, anggaplah ini sudah kita perbaiki beban dan motor listriknya, kemudian kita start ulang. Oke, demikian pembahasan kita mengenai fungsi timer pada smart relay. Sampai bertemu kembali pada pembahasan smart relay berikutnya. Terima kasih.